Salam. Halo. Haleluya. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Yesus lebih dalam lagi, sehingga ketika kita beribadah, ketika kita memuji, mau di gereja, mau di rumah, di kamar, atau mungkin di perjalanan, ya, kita benar-benar lebih lengkap lagi mengerti siapa Tuhan kita. Kita bahas tentang Yesus sebagai imam besar. Ya. Dalam perjanjian lama, imam besar adalah perantara antara Allah dan manusia. Ya. Ia masuk ke ruang Maha Kudus membawa korban untuk dosa umat Israel pada waktu itu. Ya. Jadi imam besar ini menjadi perantara yang bersyafaat, yang membawa korban untuk dosa manusia kepada Tuhan. Ya. Nah, tapi semua itu imam besar yang ada pada waktu itu, ya, itu adalah bayangan dari Yesus itu sendiri. Ya. Kita buka Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Di situ dikatakan seperti ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Karena kita sekarang, ya, bukan dulu atau besok, tapi sekarang. Sekarang ini kita mempunyai imam besar agung. Ya. Nah, lihat. Yesus bukan sekedar imam. Dia adalah imam besar agung. Yang apa dikatakan tidak terbatas ruang dan waktu, melintasi semua langit, ya. Dan tidak perlu digantikan. Amin. Kalau dulu diganti-ganti, ya diganti, ya. Dan tidak pernah gagal. Amin. Dia sebagai perantara kita, pendoa syafaat kita, dia tidak pernah gagal. Ya. Dalam grace, Yesus bukan sedang mencoba mendamaikan Allah dengan kita. Nah. Ya. Yesus bukan sedang, hari ini Yesus bukan sedang mencoba mendamaikan Bapa Allah dengan kita. Ya. Tapi dia sudah menyelesaikannya. Dia sudah mendamaikan sekali untuk selamanya. Amin. Amin. Ya. Jadi banyak orang berpikir Tuhan itu jauh atau Tuhan itu marah dan menunggu kita sempurna dulu. Bahkan banyak orang yang hari ini masih membayangkan betapa ngerinya Sodom dan Gomora. Padahal hari ini Sodom dan Gomora kalah ngeri dengan dunia saat ini. Ya. Pada saat itu Sodom dan Gomora sampai harus Tuhan turunkan hujan api. Kalau Tuhan masih marah sampai hari ini, ya, dunia sudah hancur sekarang. Sudah hancur. Ya. Karena nggak ada apa-apanya dengan Sodom dan Gomora, tidak ada apa-apanya kejahatannya dengan dunia pada saat ini. Jadi banyak orang berpikir Tuhan itu marah, Tuhan menunggu kita ini sempurna dulu. Ya. Tetapi lihat nih, kita lihat hatinya Yesus seperti apa. Sebagai pengantara kita. Ya. Ibrani 4 ayat 15, lanjutannya tadi. Ibrani 4 ayat 15, ya, kata seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya, siapa? Siapa sih imam besar yang kita punya? Tuhan Yesus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Ya. Dia imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, kesakitan kita, keluh kesah kita. Kalau orang lain sebagai pensyafat kita, sebagai pengantara kita, bisa nggak dia rasakan kelemahan kita? Bisa nggak dia rasakan kesedihan kita? Bisa nggak dia rasakan penderitaan kita? Ya bisa. Yang ada malah apa? Mendakwah kita, menghakimi kita. Oh, kamu mengalami ini karena kamu mungkin kurang berdoa, atau kurang puasa,
Oh, kamu mengalami ini, jangan-jangan kamu masih ada dosa yang kamu masih lakukan sampai saat ini. Mereka nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi lihat Yesus. Yesus mengerti kelemahanmu. Yesus mengerti pergumulanmu. Yesus mengetahui penderitaanmu. Bahkan dia juga pernah dicobai, tapi nggak berbuat dosa. Amin. Jadi responnya Yesus ini bukan menghukum, tapi dia mau mengundang kita. Lihat, Ibrani 4 ayat 16, lanjutannya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita ini menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Lihat, ya. Kita tidak datang dengan rasa takut, kita tidak datang dengan usaha sendiri, dengan performa, dengan kebaikan kita, enggak. Tapi kita datang dengan keberanian karena siapa? Karena Yesus. Nah, di sini mulai ada perubahan pola pikir. Bukan aku harus layak dulu supaya Tuhan terima aku, yang selama ini disampaikan banyak orang. Ayo kamu harus berubah supaya Tuhan mengasihimu. Ayo kamu harus berbuat baik, kamu harus disiplin supaya Tuhan itu memberkatimu. Tidak seperti itu. Atau kamu harus lakukan ini dulu, syaratnya kamu harus doa dan puasa dulu supaya kamu dipulihkan, supaya kamu lepas dari penderitaanmu. Tidak seperti itu. Ya. Tapi karena Yesus nih, aku sudah diterima, maka aku datang. Karena Yesus, aku datang. Karena Yesus, apapun kondisiku saat ini, aku datang pada Tuhan. Amin. Ya. Jadi imam besar di perjanjian lama harus mempersembahkan korban berulang-ulang. Tapi Yesus berbeda. Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Di sini dikatakan, tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Amin. Ya, lihat. Yesus duduk artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai apa belum selesai? Sudah selesai. Enggak perlu ditambah lagi. Perlu diulang lagi enggak? Enggak perlu. Ya, enggak perlu. Ya. Jadi pekerjaannya sudah selesai, enggak perlu ditambah-tambahin lagi, enggak perlu di-plus-plus lagi. Dan tidak perlu diulang lagi gitu loh. Amin. Ya. Bahkan dikatakan di Ibrani 10:14 tadi, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa yang hari ini hidupnya dikuduskan? Amin. Ya, dan dikatakan seperti ini, satu korban saja cukup dan itu telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ya, ini firman sendiri yang bilang. Ya. Jadi saat ini, ya, kita tidak sedang menuju benar, ya, tapi kita sudah dibuat benar dalam roh kita. Amin. Ya. Kita tidak sedang mengejar penerimaan Tuhan, tapi Tuhan sudah menerima kita, gitu. Dan Dia menerima kita secara penuh, tidak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi hari ini kita belajar, Yesus sebagai imam besar membawa kita masuk ke perjanjian yang baru. Di Ibrani 8 ayat 12. Ya, kita full nih kitab Ibrani. Ibrani 8 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Tak ulang lagi ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Sama, jadi seperti kata ini seperti kepada kita. Sebab aku tidak menaruh belas kasihan terhadap kesalahannya Samuel dan tidak lagi mengingat dosa-dosanya Samuel. Jadi kalau ada orang yang membangkit-bangkitkan dosa-dosa kita, bagaimana? Dia lebih ingat dosa kita daripada kita sendiri. Bahkan lebih ingat dosa kita daripada Yesus mengingat kita. Ya. Lihat ya. Ini radikal ya. Radikal tapi banyak dibikin hilang gitu saja, dilupakan begitu saja. Karena apa? Ini iblis berpikir ini bahaya nih kalau anak Tuhan, orang percaya ngerti ini gitu loh. Aku nggak bisa menuduh lagi, aku nggak bisa menipu lagi, aku nggak bisa membuat mereka ini ragu-ragu lagi. Aku nggak bisa membuat mereka ini takut, kecewa, khawatir, sehingga iman mereka nggak bekerja. Ini radikal gitu. Jadi Tuhan bukan menyempurnakan perjanjian lama, tapi dia memperbarui. Perjanjian lama ini sudah nggak dipakai untuk kita orang percaya. Kita hidup dalam perjanjian baru. Amin. Ya. Jadi bukan Tuhan mengingat dosa lalu mengampuni. Oh ya, kamu dosamu ini ya, ampuni wis. Oh ya, kamu dosamu ini ya, tak ampuni wis. Tidak seperti itu gitu. Tapi Tuhan memilih untuk tidak mengingat lagi. Gitu. Amin. Ya. Jadi bukan berarti dosa dianggap ringan, enggak. Bukan kita meremehkan dosa, enggak. Tapi gini, dosa ini sudah dibayar lunas oleh Yesus. Amin. Nah, Yesus tidak berhenti bekerja setelah dia naik ke surga. Lihat, Ibrani 7 ayat 25. Setelah kita ngerti ya posisi kita di dalam Yesus, di dalam imam besar itu, posisi kita ini benar dan kudus, identitas diri kita itu luar biasa ya, radikal ya di dalam Tuhan ya. Yang bisa adik, kita lihat Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna, bukan menyelamatkan dengan setengah-setengah atau menyelamatkan nunggu kita baik dulu atau menyelamatkan lihat dulu perbuatanmu, kamu punya buah roh enggak seperti itu. Lihat. Ia sanggup menyelamatkan, ia sanggup, bukan aku sanggup, tapi kamu coba dulu. Kamu bisa enggak mengikuti? Enggak seperti itu. Lihat. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah dengan sempurna. Ya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya. Kenapa dia bisa menyelamatkan kita dengan sempurna? Karena ia hidup senantiasa, tidak pernah berhenti, tidak pernah jeda, tidak pernah cetak 3 sik dulu ya, tidak pernah seperti itu. Ya. Kalau 3 sik dulu itu bahaya, ya. Karena apa? Kalau kita main trading di 3 dulu bisa loss, ya enggak? Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, gitu. Ya. Ini radikal lagi. Yesus tidak pernah berhenti membela kita, gitu loh. Amin. Tidak pernah berhenti membela kita. Dia tidak bilang, oh kalau kamu benar ya aku bela, kalau kamu salah ya nanti dulu. Tidak bilang seperti itu. Perbaiki dulu hidupmu baru nanti aku bela. Tidak seperti itu. Tidak pernah berhenti membela kita. Gitu. Tidak pernah lelah memperjuangkan kita. Selalu berdiri di pihak kita. Gitu ya. Amin. Ini kuat sekali ya. Ya. Karena apa? Kalau orang ngerti ini, ya, dia jatuh oke lah, ya, tapi dia akan bangkit lagi. Dia akan bangkit lagi dan dia akan bergerak lebih cepat lagi. Orang ngerti kondisi, dia tahu siapa pembela dia, ya, dia nggak takut menghadapi apapun yang mendakwa dia. Dia tidak pernah berhenti membela kita, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah memperjuangkan kita, tidak pernah bosan memperjuangkan kita, mendidik kita, membuat hidup kita lebih baik lagi.
Dia bahkan selalu berdiri di pihak kita di hadapan Allah. Ya. Bahkan ketika kita jatuh, bahkan kita ini lemah, bahkan kita ini merasa jauh gitu loh. Ya. Yesus tetap menjadi imam besar yang setia. Amin. Nah, hal ini berdampak dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Jadi tidak perlu perantara manusia. Jangan mengganti posisi Tuhan sebagai pengantara kita kepada Bapa, sebagai pensyafaat kita kepada Bapa, kita ganti dengan orang lain. Siapa ya orang pendoa yang punya karunia? Siapa yang aku bisa ke sana dan aku didoain? Tidak perlu lagi seperti itu gitu loh. Kita sudah punya pengantara yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya. Terus apa nggak boleh didoain Pak Satu? Boleh aja, kenapa nggak boleh? Bagus itu. Apakah saya nggak boleh mendoakan orang lain? Oh boleh, sangat boleh. Ya. Tapi Pak, bukan menyangkal apa yang Yesus sudah perbuat untuk orang itu, tapi bersepakat. Bukan menjadi pengantara lagi, bukan menjadi pensyafaat lagi, tetapi kita ini menjadi bersepakat dengan apa yang Yesus sudah lakukan gitu. Amin. Ya. Bukan Tuhan tolong Tuhan sembuhkan orang ini, Tuhan tolong Tuhan bebaskan orang itu. Tidak lagi seperti itu. Tapi apa? Tuhan, engkau sudah melakukan bagianmu, engkau sudah mati di atas kayu salib, engkau sudah sediakan kesembuhan bahkan untuk semua orang. Hari ini kami sepakat Tuhan, kami menerima orang ini sembuh. Amin. Ya. Jadi kita tidak bersahabat lagi. Lihat nih, Efesus 2 ayat 18. Ini firman ini luar biasa sih. Efesus 2 ayat 18. Ya. Karena oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh. Ya. Dua pihak nih, kita sama Kristus ini dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tuhan dia bilang, aku tak melebus ya, kamu tunggu di luar, diterima apa enggak? Enggak seperti itu. Ya. Ya. Tapi bersama dengan Kristus. Tidak roh Kristus sendiri, tapi lihat satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya. Amin. Ya. Kalau kita ini menjadi satu roh dengan Tuhan, kira-kira diterima oleh Bapa enggak sih? Pasti diterima. Kemudian dampaknya apa? Kita hidup dari identitas, bukan usaha. Jadi kita mulai segala sesuatunya ini dari identitas kita. Bukan aku berusaha ya supaya Tuhan dekat ya. Aku berusaha, aku doa, aku berpuasa. Bukan doa dan puasa jelek enggak ya, tapi bukan dari situ mulainya. Tapi Tuhan ini sudah dekat, Tuhan sudah ada menjadi satu roh dengan aku tinggal percaya. Karena Tuhan sudah memberkati aku melakukan pekerjaan-pekerjaanku menjadi lebih giat lagi. Amin. Kalau kita tahu ada kepastian di dalam setiap kehidupan kita melangkahnya dengan mantap. Bahkan kita lebih rajin lagi. Bahkan kita dengan sepenuh hati. Amin. Ya. Nah, dampak yang ketiga apa? Kita bisa hidup dalam damai dan keyakinan. Kita tidak lagi hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan ya, yang membuat tulang-tulang kita kering. Ya, jangan sampai itu terjadi. Akhirnya kita sakit. Amin. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Ya, seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ada penghukuman lagi enggak? Enggak ada. Ya. Ini jelas banget ya. Jadi abaikan orang-orang yang masih bilang kamu nanti dihukum Tuhan loh, kamu melakukan ini nanti dihukum Tuhan loh. Enggak. Tidak ada penghukuman lagi. Yang ada apa? Didikan gitu loh. Ya, harus bisa membedakan. Displays, didikan, murid, pemuritan, itu yang ada.
Ya. Nah, bayangkan nih, seorang anak yang jatuh di lumpur, dia kotor, dia malu, dan takut dimarahi. Bayangkan. Ya. Tapi ayahnya berkata seperti ini. Ayahnya enggak berkata seperti ini. Bersihkan dulu dirimu, bersihkan dulu badanmu, bajumu, mandi dulu, baru nanti aku ketemu. Enggak seperti itu Bapak kita. Tapi ayah itu justru apa? Dia datang menghampiri, mengangkat anak itu, dan membersihkannya. Nah, itulah Yesus imam besar kita seperti itu. Dia tidak menunggu kita bersih, tapi dia yang membuat kita bersih gitu. Amin. Amin. Ya, karena kita nggak bisa membersihkan diri kita sendiri. Jadi sekarang kita ngerti siapa imam besar kita dan bagaimana imam besar kita hidup dalam kehidupan kita dan bagaimana posisi kita di dalam Kristus di hadapan Bapa. Kita sudah diperdamaikan. Amin. Kabar baik. Mari bangkit berdiri. Bangkit berdiri, mari kita semua kita deklarasikan iman bersama-sama ya. Yesus adalah imam besarku. Yesus adalah imam besarku. Aku sudah diterima oleh Allah. Aku sudah diterima Allah. Aku datang dengan keberanian. Aku datang dengan keberanian. Bukan ketakutan. Bukan dengan ketakutan. Dosaku sudah diampuni. Dosaku sudah diampuni. Sekali untuk selamanya. Sekali untuk selamanya. Aku hidup dalam kasih karunia. Aku hidup dalam kasih karunia. Bukan usaha sendiri. Bukan usaha sendiri. Amin. 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 Apa? Terima kasih untuk Yesus, imam besar kami. Terima kasih karena kami tidak perlu berjuang untuk diterima oleh Engkau. Karena di dalam Kristus kami sudah Engkau terima sepenuhnya. Hari ini kami datang dengan keberanian kehadirat-Mu Tuhan. Engkau yang memulihkan hati kami, Engkau yang memperbarui pikiran kami, dan biarlah kami hidup dari identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua mengucap syukur, haleluya, amin. Merdeka! Merdeka! Grace of God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light with you. Everything's alright.